Oke, baik. Eh, Pada hari ini kita akan bahas tentang di video ini kita bahas tentang normalisasi data. Normalisasi data. Untuk normalisasi data seperti ini ilustrasi ya. Jadi normalisasi data itu kita nanti akan memakai dua jenis ya, yaitu standar standar scale, kemudian sama min max scale. Oke, kita akan pakai dua ini ya. Nah, apa bedanya standar scalar sama min max scalar? Standar scalar biasanya digunakan untuk yang data data outlier. Oke ya. Kalau yang min max itu biasa data yang sudah normal. Jadi ini biasa pakai ini cara ini aja, cara apa namanya? Cara mudahnya. Ini cara mudahnya, ini tidak data outlier gitu ya. Cara mudahnya biasa memakainya sih ya. Walaupun dua-duanya bisa dipakai gitu ya. Tapi kebanyakan peneliti itu makanya standar scalar itu untuk data outlier, min max itu untuk data yang tidak outlier. Outlier itu apa? Data outlier itu yang menyimpang sangat jauh gitu ya. Nah ya, kalau yang nggak terlalu menyimpang kita bisa pakai min max, tapi kalau ternyata ada yang menyimpang jauh-jauh ya kita pakai standar scalar. Nah, maksud dari normalisasi data itu kayak mana gitu ya. Jadi normalisasi data itu sebenarnya dia menyamakan range. Ya, fungsinya untuk menyamakan range. Contohnya seperti ini. Contohnya pokoknya di sini ada umur, kemudian ini ada gaji gitu ya. Ya, umurnya ini ada umurnya eh, 25 gitu ya, 27. Kemudian ada 30, ada 26, ada 23 dan seterusnya sih kan. Oke, kemudian gaji ini ada yang 10 juta. 10 juta nolnya berapa ya? 10 juta nolnya ya ini 67 ya. Oke, gitu deh ya. Sini ya. Saya coba buat pakai currency RP ya. Nah, contohnya 10 juta ini. Oke, ini ya 10 juta, ada yang gajinya ada 7 juta, 10 banyak kali ya. Oke, 10, kemudian ada yang gajinya 8. Oke, gitu. Kemudian ada yang 7, 5, 7 juta, 7,5 juta ya, gitu ya. Satu lagi ya, ada yang 5 juta gitu. Oke, nah ini kan jaraknya terlalu jauh ya kan, 25 sama 10 juta, 27 sama 7 juta gitu ya. Ini range-nya terlalu jauh. Nah, kita perlu menormalisasi datanya. Nah, ya kita coba buat ilustrasinya aja. 10 juta itu nanti menjadi angka 10, ini menjadi angka 7, ini jadi angka 8, ini jadi 7, jadi 5, ini jadi 5. Nah, kan kalau ini kan jadi nggak terlalu jauh ya kan. Nggak terlalu jauh dari range-nya dari yang sampingnya gitu deh ya, di sampingnya. Jadi eh, jadi maksudnya apa ya, maksudnya ini maksudnya range-nya nggak terlalu jauh, tapi nilainya dia kurang lebih dengan apa, dengan range-nya, jadi masing-masing itemnya itu sama gitu ya, proporsinya. Oke, bisa dipahami ya untuk normalisasi ya. Jadi yang 10 juta kita anggap 10 gitu ya. Jadi seperti itulah untuk ilustrasi mudahnya untuk membayangkan normalisasi data gini. Nah, kita ada dua, standar scalar sama min max scale. Oke, kita langsung aja. uh, Baik, kita masuk di patternnya sekarang. Nah, di pattern kita akan buat, nah kita datasetnya kita akan pakai apa gitu ya. Nah, datasetnya dulu ya. Datasetnya kita menggunakan
wholesale customer data. Oke, seperti biasa kalian bisa download di sini. Bitly 3ts1. Oke, ini kita masuk di sini, download, kemudian ambil yang di sini ya, wholesale customer data. Oke, gitu. Nah, setelah kita download, oke, kemudian kita upload di dataset. Di praktek di dataset kita masukin, di klik upload. Nah, ini ya, setelah kita download nanti cari data wholesale customer data, kita upload. Oke, udah nampak, kemudian klik upload. Udah, gitu aja, wholesale customer data, wholesale underscore customers data. Oke, baik, udah. Kita masuk ke praktek DS nya. Kita akan buat file Python-nya untuk mempermudah kita pelajari tentang normalisasi. Oke, ini saya tulis saja, ini materi 6. Nah, baik, langkah pertama kita mengkoneksikan dengan data dulu ya. Koneksikan dengan data. Kita pakai ini, import pandas dulu seperti biasa. Pandas plus pd, kemudian kita panggil datasetnya, dataset. Oke, datasetnya itu adalah dalam dataset kita ambil apa tadi namanya, wholesale customer data underscore. Oke, baik, wholesale underscore customers data csv. Oke, kita cek dulu wholesale customers data, wholesale customers data. Oke, dah. Nah, kemudian kita linkkan df sama dengan pandas titik, kita baca datanya csv, kemudian kita panggil lokasinya dataset, terus header sama dengan ini, kita run. Mana nih si running ya. Oke, baik, sudah. Oke, nggak ada error ya, berarti dia connect, bisa baca isi dataset ini ya. Datasetnya ini bisa baca. Oke, kita lanjut lagi. Nah, berikutnya kita akan cek whether there is any missing data. Kita akan cek ada missing data atau enggak gitu ya. Nah, cek ini, cek missing data. Missing data ini cuma keterangan aja. Nah, cek missing data, kita buat ini, kasih kata apa ya, ini ada dulu apa bahasa Indonesia aja ya, kosong if titik isna berubah urung tutup. Ini dia akan cek ya, true atau false. Ini untuk ngecek true atau false. Kemudian tipe. Oke, bahasa Indonesia, tipe sama dengan df titik types. Oke, kemudian kita coba cari infonya, pandas titik
ini isi, kita mau cek isinya kosong dan sama infonya ya, kosong sama infonya, kemudian koma exist sama dengan 1, kemudian keys sama dengan keterangan ada atau enggak ada gitu ya, kita kasih ada atau enggak ada, kemudian tipe data. Udah, kita cek print info ya. Oke, kayak gitu, cek dulu. Sebentar, ada salah penulisan. Info pendek types. Itu sama dengan pada sejak okay is not divided. Oke, exist 1 key sama dengan multiple. Oh, ini bukan info Oke, ini harusnya tipe karena isinya tipe. Oke, gitu kita coba cek. Nah, ini ya. Jadi isinya ini adalah ini kosong, false, ini tipenya. Ya, tipe itu types-nya gitu ya. Oke, ini nol tuh keterangan tulisan nol, ini type tulisan yang di sini. Oke, ternyata ini kita bisa lihat juga sih. Untuk kolomnya itu ada channel, region, fresh milk, grocery, frozen, detergent, paper, digestion. Ini data kolomnya dari dataset tentang penjualan, data customer ya. Oke, data penjualan. Oke, kayak gitu ya. Nanti untuk melihat cek missing data, sebenarnya kita bisa cara cepatnya sih. Kemarin kan sudah kita bahas cara cepatnya ya, kita cukup tuliskan di fdt isna kemudian titik sang. Nah, ini juga bisa juga cara cepatnya. Oh, kosong, berarti nggak ada yang missing data, berarti bisa kita lanjutkan gitu ya. Oke, jadi kita bisa pakai ini, bisa pakai yang ini, bisa juga pakai yang langsung sum. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, berikutnya adalah kita akan menggunakan standard scale, normalisasi data. Datanya seperti apa sih? Coba. Datanya seperti apa ya? Cek dulu. Nah, ini datanya seperti ini ya. Channel, region, fresh, milk, grocery, frozen, detergent, paper. Nah, ini datanya kayak gini. Nah, ini datanya jauh-jauh nih. 23 langsung 12.000, 9.000, kan jauh. Antara nilai ini jauh. Gimana caranya biar nilainya nggak jauh-jauh, dekat kan? Ini namanya normalisasi data. Oke, nah sekarang kita akan coba langkah yang pertama menggunakan standard scaler. Nah, standard scaler itu adalah bagian dari pre-processing. Standar dari pre-processing, kita tulis from scalar, kemudian kita import pre-processing. Scalar pre-processing, sekarang import pre-processing. Oke, kemudian standard scale saya kasih
standar scale SC ya, saya singkat SC ya. SC itu adalah pre-processing titik standar, ini nggak boleh disingkat ya. Standar ini sintaknya scalar, standar scalar, coba menutup titik fit, kemudian kita transform sekarang. Transform dalam kurung yang ditransform adalah data df nya tadi. Oke, data df nya tadi untuk dan pre-processing standar scalar, normalisasi standar fit transform. Oke, sudah. Kemudian kita buat tempatnya, tempat yang sudah dinormalisasi tadi. Jadi saya tulis SC data tempatnya, tempatnya yang menggunakan standar scalar ya, standar scalar scalar. Oke, SS saja ya, ini SS SS standar scalar. Oke, ini SS, ini datanya. Kemudian kita masuk di pandas titik oke, datanya. Kemudian data frame, kita tulis data frame, kemudian nama dari perintah pre-processing standard scalar SS, koma, dan columns sama dengan df titik columns. Oke, gitu. Kemudian coba kita cek SS data ini titik head yang sudah dinormalisasi. Oke, kayak gitu deh. Ini data frame S kolom sama dengan df titik columns. Oke, kita coba run dulu. Sebentar, ini errornya. Cannot import name progress. Oh, salah. Ulang process. Ini pre-processing. Satu digit salah ikut salah ya. Oke, sudah clear. Oke, ini hasil data SS data ini adalah berisi data ini semua, data yang sudah dinormalisasi, yang didekatkan nilainya. Nah, biasanya memang dia nilainya itu di antara 0, 1, minus 1. Nah, jadi didekat-dekatkan sekali normalisasi. Oke, ini standar scale. Nah, standar scalar. Oke. Nah, standar scalar itu kadang dipakai untuk yang data outlier ya. Nah, sekarang ini sudah bisa dipakai ya SS data ini. Nah, oke, berikutnya adalah ini sudah seragam. Berikutnya kita akan coba cara yang kedua, yaitu menggunakan min max. Cara yang kedua ya, saya tulis keterangan cara yang cara kedua menggunakan min max scale di Python. Nah, oke, kita pakai min max scale. Datanya masih sama. Kalau datanya sama, kita tinggal lanjut aja sih. Kalau kalian mau buat dari awal ya dari sini tulis lagi, ini dipanggil lagi gitu ya. Tapi kalau kita lanjut aja di bawahnya ya sudah, kita langsung tetap pakai run yang sebelumnya, eksekusi yang sebelumnya. Jadi kita bisa, nggak perlu kita tulis lagi, nggak masalah sih gitu deh ya. Kemudian untuk missing datanya sudah nggak perlu kita cek lagi karena sudah dicek di sini ya, nggak ada yang missing data. Nah, kita akan coba kita akan lanjutkan untuk proses min max data. Min max data pakai scalar import processing juga sama. Nah, langsung kita ini nggak perlu kita tulis lagi, kita langsung lanjut di bawahnya.
Scalene preprocessingnya nggak perlu kita tulis nih. Jadi kita langsung aja min max, saya singkat mm, min max scalar. Oke, min max scalar itu sama dengan ini kurang lebih sama codingnya, preprocessing standard scalar kayak gini. Oke, saya pastikan di sini aja biar cepatnya kan. Nah, tinggal kita ganti di sini aja. Oke, kita ganti min max scalar. Nah, tulisan standarnya kita hapus, min max scalar. Oke, itu ya min max scalar. Buka fit transform df untuk data yang df nya. Kemudian kita buat ini sama sih untuk datanya yang sudah dinormalisasi menggunakan min max scalar. Ini kita kasih nama datasetnya mm_. data. Nah, kemudian selanjutnya ini sama kita copy paste saja. Ini sama data frame. SS nya ini kita ganti karena kita nggak pakai standar scalar, kita ganti menggunakan mm, preprocessing min max scalar mm. Kemudian columns df columns, oke. Terus kita panggil sekarang datanya mm underscore data titik head, kita cek datanya. Udah gitu, kita coba running. Nah, oke. Nah, ini perbedaan antara data standar scalar normalisasi dengan standar scalar dengan normalisasi menggunakan min max scalar. Ini ada dua ya. Yang pertama ini adalah SS data head, SS data, ini hasilnya kayak gini. Yang ini yang mm data atau min max scalar. Oke. Nah, mana yang mau dipakai untuk normalisasinya itu tergantung sih ya, tergantung. Jadi kalau kita pakai standar scalar itu biasa kalau kita cek data outlier, oh ternyata datanya banyak yang outlier yang pakai standar scalar. Oh ternyata datanya normal sih, nggak terlalu jauh-jauh, datanya bisa pakai max scalar. Oke, seperti itu dia. Baik, itu materi tentang normalisasi antara standar scalar dan min max scalar. Bisa kalian coba.